سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memuliakan kita dengan masuknya bulan Syawal ini. Di kesempatan yang mulia ini, di pengajian awal setelah 1 bulan penuh kita libur untuk meningkatkan bacaan Quran kita di bulan Ramadan, maka kesempatan ini tidak akan saya sia-siakan untuk memohon maaf sebesar-besarnya minal aidin wal faizin. Mohon maaf apabila selama pengajian tahun kemarin kami mungkin mengucapkan sesuatu yang tidak pas atau mungkin mengucapkan sesuatu yang tidak berkenan. Untuknya kami memohon maaf sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan segala amal pahala kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah sebulan penuh kita melaksanakan puasa, yaitu kita diajarkan oleh Allah untuk kontrol diri, untuk kontrol nafsu, untuk pengendalian diri. Karena memang istilah puasa ini secara lughatan, secara sastra Arab, artinya adalah imsak, yaitu adalah menahan diri. Sedangkan secara syar'an, yaitu imsakun mahsusun biniyati mahsusatin, menahan diri dengan cara yang khusus, menahan diri dengan niat yang khusus. Maka setelah 1 bulan penuh kita kontrol hawa nafsu untuk makan dan minum, kita kontrol hawa nafsu untuk tidak membicarakan aib orang, kontrol hawa nafsu untuk memelihara pandangan, kontrol hawa nafsu untuk menjaga pendengaran. Seluruh anggota tubuh kita diajarkan untuk dikontrol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengendalian secara totalitas di bulan Ramadan. Maka setelah seseorang bisa mengontrol nafsunya di malam Idul Fitri atau malam 1 Syawal, inilah poin setelah pendidikan 1 bulan itu. Apa poin tersebut? Yaitu poin membahagiakan orang lain. Setelah kita ibadah, setelah kita membaca Quran, setelah semuanya selesai, ini goalnya, poinnya, finishnya, tujuannya, yaitu menghibur hati orang lain. Makanya diwajibkan seseorang untuk melaksanakan zakat fitrah, berbagi. Kalau adat di Indonesia ini atau dimanapun berada umat Islam, biasanya tukar uang recehan, uang 10 ribuan, 5 ribuan, 2 ribuan untuk dibagikan ke anak-anak kecil. Atau kita memiliki suguhan-suguhan di rumah, ada jajannya, kue, minuman. Untuk apa sih? Menyambut tamu yang datang ke rumah kita. Tujuannya untuk apa? Membahagiakan orang lain. Dan inilah tujuan daripada seseorang untuk beribadah. Maka perlu kita ketahui, setinggi apapun ibadah kita,
seluas apapun ilmu kita, setaat apapun kita, tetapi masih tidak bisa menjaga tangan dan lisan, maka semua itu sia-sia di hadapan Allah. Ketika kita tinggal di Mekah misalnya, tiap hari umroh, tiap tahun haji, apakah itu akan membuat kita semakin tinggi kedudukan di mata Allah? Belum tentu. Karena Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyu muslimuna afdal? Siapa itu umat Islam yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya di hadapan Allah? Apakah dia yang setiap malam sholat tahajud? Apakah dia yang setiap malam dia menghatamkan Al-Quran? Apakah dia yang setiap malam menafkahkan seluruh hartanya? Sedekah sana, sedekah sini, bangun masjid, luar biasa. Apakah itu jawaban Rasulullah? Ya ikhwani, ternyata jawaban Rasulullah sangat singkat. Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang paling afdol, yang paling tinggi kedudukannya, yaitu orang yang telah selamat atas lisan dan tangannya. Dia setiap hari baca Quran, setiap hari zikir, sholawat, ngaji Quran, luar biasa amalannya, dakwah kemana-mana. Tapi umat Islam tidak selamat dari lisannya. Apa itu contohnya? Suka mengkafirkan orang, suka membohongi orang, suka menipu, maka sia-sia dari Allah. Baca Qurannya sia-sia, dakwahnya sia-sia, amalan perbuatannya apapun sia-sia. Tatkala dia tidak bisa menjaga lisannya dari berbohong, dari menghina, dari mencaci maki, berkata kotor, menghina seseorang, ini jika dilakukan tidak ada manfaatnya ibadah yang kita lakukan. Juga selamat dari tangan, sukanya sedekah, sukanya membantu orang, tapi juga suka mencuri, suka korupsi, khianat, tidak amanat, mengambil haknya orang. Ini juga sia-sia. Makanya kita diajarkan man salimal muslimun bilisanihi wa yadihi. Orang yang selamat lisan dan tangan dari orang tersebut, maka itulah orang yang kedudukannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah kita melaksanakan bulan Ramadan, kita melihat hikmah apa yang dilakukan Rasulullah, apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Beliau ketika masuk bulan Syawal setelah bulan Ramadan, beliau ini senantiasa memperhatikan sekelilingnya. Siapa ya orang yang membutuhkan, siapa ya orang yang butuh perhatian, siapa ya orang yang harus dibantu. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena dalam satu riwayat diceritakan ketika Nabi Muhammad akan sholat Idul Fitri, beliau ini bertemu gadis kecil yang sedang menangis. Dilihat teman-temannya pada bersukaria, tapi di ujung jalan ada gadis kecil menangis. Gadis kecil menangis, dilihat Rasulullah. Ini kenapa ini? Gadis kecil. Akhirnya didatangi oleh Nabi Muhammad. Ya, inilah sifat Rasulullah. Jadi tidak acuh tak acuh dengan sekelilingnya. Bahkan oleh guru kami Habib Muhammad bin Hafidh, beliau kami menyaksikan dengan mata kepala kami sendiri. Beliau itu tidak pernah melewatkan sedikit pun untuk membahagiakan orang lain. Di antaranya, kalau beliau jalan, ketika Al-Fakir keluar dari musola Darul Mustafa, Jemaah Darul Mustafa, Al-Fakir sebagai orang yang memegang sandalnya beliau. Jadi saya cuma ngepel rumah, pegang sandalnya rumah, seperti itu. Jadi aktivitas saya khidmah Darul Mustafa.
Tempat kantor beliau ada di atas. Lalu bawahnya kantor itu musola Darul Musofa di situ. Maka biasanya banyak sandal. Orang yang masuk musola itu banyak sandal. Santrinya yang taklim, ada santrinya yang taklim, ada orang luar yang mungkin mampir. Beliau itu kalau lihat sandalnya terbalik. Jadi sandal harusnya begini, tapi terbalik. Itu diperbaiki oleh beliau sambil dibalik dulu. Ini contoh akhlak nubuwah, akhlak kenabian. Tidak menyia-nyiakan perkara apapun yang bisa dilakukan. Sandal kebalik dibalik, sampai kita yang bingung. Kalau ada sandal kebalik kita yang bingung. Daripada Habib Umar berhenti terus membalik sandal yang ada di samping-sampingnya. Dan inilah contoh daripada orang yang mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW. Ini dicontoh dari Rasulullah. Nabi Muhammad ketika akan berangkat menuju sholat Id, bertemu dengan gadis kecil, menangis. Teman-teman yang lainnya bersukaria. Dihampiri oleh Rasulullah, dibelai-belai rambutnya. Ya ibnati, ya binti, wahai putriku, apa yang menyebabkan engkau menangis? Tambah nangis. Akhirnya beliau mengatakan, dan kecil mengatakan, tufi abi ya khuswatul badr ma'a Rasulillah, telah meninggal ayahku di peperangan Badar bersama Rasulullah SAW. Dia tidak tahu kalau yang diajak ngomong adalah Rasulullah SAW. Nabi Muhammad ini manusia yang paling peka atas kesejahteraan kita dan keselamatan kita. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang rasul dari bangsa kalian. Lam sama qad ini harfu taukid. Laqad ja'akum, penguat bahwa di dalam diri bahwa telah datang rasul di tengah-tengah kalian dari bangsa kalian, bukan jin atau malaikat. Azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Manusia yang paling bisa merasakan kesedihanmu, manusia yang paling susah atas segala bebanmu, manusia yang paling mencintaimu lebih daripada cintanya kedua orang tuamu kepadamu. Orang tua kita cinta kepada kita, orang tua kita sayang kepada kita, tapi tidak sebanding dengan cintanya Rasulullah kepada umatnya. Makanya sampai sakaratul maut ditanggung oleh Nabi Muhammad. Sakitnya sakaratul maut ditanggung oleh Rasulullah. Sangat peka sekali kepada penderitaan umatnya. Sangat paham betul Rasulullah. Maka ketika melihat gadis kecil yang menangis, ya jelas respon yang sekecil apapun aja respon Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad juga mengatakan, tidaklah satu duri menancap di kaki umatku kecuali aku juga merasakan di alam kubur. Kita kesandung, kita kena sedikit masalah, kena duri kecil, aku juga merasakan bagaimana pedih dan rasa sakitnya yang ditanggung oleh umatku. Ini kecintaan Rasulullah SAW kepada umatnya. Maka ketika beliau melihat gadis kecil, maka dengan jawaban tersebut, meninggal ayahku di peperangan Badar, maka sudah tidak ada lagi yang menafkahiku. Teman-temanku menggunakan baju baru sambil menutup matanya, menutup matanya, menangis tersusun. Lalu kata Rasulullah, wahai putriku, apakah kamu ridho kalau sekarang engkau memiliki ibu yang bernama Aisyah, engkau memiliki saudari yang bernama Fatimah, engkau memiliki paman yang bernama Ali bin Abi Thalib, dan engkau memiliki saudara Hasan dan Husain, apakah engkau ridho? Langsung dia
Ini yang dimaksud adalah Rasulullah. Anak kecil mendengar suara Rasulullah langsung berhenti, mengangkat kepalanya. Ya Rasulullah, siapa yang tidak ridho jika orang tuanya digantikan engkau? Dulu, kemarin aku sedih, tapi hari ini aku bahagia ya Rasulullah, karena orang tuaku adalah engkau. Ini sifat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya digandeng gadis kecil ini, lalu diserahkan kepada Sayyidatina Fatimah Zahra, dipakaikan gaun yang baru, dan akhirnya beliau makan makanan yang lezat dan kembali berkumpul dengan teman-temannya dengan bersukaria. Teman-temannya pada tanya, engkau tadi menangis, terseduh-seduh, tapi kenapa kau sekarang ini kok berbahagia, kok senang? Dijawab oleh gadis kecil, hari ini aku benar-benar beruntung dan bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena orang tuaku saat ini adalah Nabi Muhammad SAW. Saudariku adalah Fatimah, mamaku adalah Ali bin Abi Thalib, saudaraku Hasan dan Husain. Maka anak kecil, teman-temannya yang lain pun terdiam dan mengatakan, sungguh beruntung kau wahai saudariku. Tahu begitu, aku mohon kepada Allah untuk ayahku juga mati di medan perang. Ini orang yang benar-benar paham cinta kepada Rasulullah, rela orang tuanya meninggal asalkan bisa berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka hikmah ini yaitu hikmah yang akan kita ambil, bagaimana seseorang itu benar-benar memperhatikan wilayahnya. Sampai kita mungkin ada kekurangan, di samping kita mungkin ada janda yang tidak mampu, ada fakir miskin. Ini perlu kita perhatikan, ya. Yang dibutuhkan di zaman sekarang ini bukan cuma dakwah. Qala Rasulullah, qala Ta'ala, debat di medsos, debat jinggal, tapi kita melupakan kondisi yang ada di sekeliling kita. Mungkin banyak peredaran pil, mungkin banyak orang yang tidak sholat, mungkin banyak orang yang belum mengeluarkan zakat. Ini yang perlu kita pahami. Ada orang-orang yang kekurangan di sekitar kita. Ini yang paling penting untuk kita tangani. Bukan cuma kita berdakwah, tetapi kita merupakan kehidupan sosial. Kehidupan sosial ini adalah langkah yang paling tepat untuk menyampaikan risalah Nabi Muhammad SAW. Sebab ini yang pertama kali dilakukan oleh Wali Songo. Wali Songo itu bukan cuma qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Makanya 9 orang bisa berhasil. Karena kalau dakwah bukan cari materi, kalau dakwah mengorbankan materi, kalau dakwah bukan semakin kaya, dakwah semakin miskin. Makanya kalau ada orang dakwah semakin kaya, itu pada tanya besar. Kita malu. Sebelumnya kita nggak punya apa-apa, lalu dakwah kita semakin kaya, itu malu seharusnya. Karena teori orang dakwah itu nggak demikian. Teori orang dakwah itu semakin dakwah dia semakin melarat. Dimanapun, nabi manapun, wali manapun, khalifah siapapun, begitu memegang syariat, begitu memegang amanat sebagai khalifah, sebagai imam, langsung habis sertanya. Lihat Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mereka orang kaya, bangsawan yang sangat kaya. Begitu memegangkan dari syariat, hartanya habis. Kalau model-model kayak aku laga, ya, tambah dakwah tambah sugih. Nah, ini rumusnya keliru ini. Kita harus malu sebenarnya. Sifat para pendakwah nggak seperti ini. Tapi yakinlah, Inna Allah tukafil birizqi fi thalabatil ilm. Allah itu menjamin rezekinya bagi orang yang menuntut ilmu. Tukafil, dijamin sama Allah. Kebutuhan makanmu, kebutuhan minummu, kebutuhan logistikmu, kebutuhan rumahmu, kebutuhan fasilitas apapun, aku yang jamin, kata Allah. Dan kalau sudah Allah yang jamin,
kita berdakwah, apapun akan